gitu. Dan saya juga mempelajari Nah. ilmu terbaik selama di podcast ini. Gila. Ini adalah episode buluk ngantuk. Wah, bolok. Si sadar. Jadi Mi, apapun harta yang dimiliki orang lain, Mi, Iya. mungkin konsep dasarnya di diri kita tuh harus ditanamkan namanya bersyukur kali. Nah. Iya kan, Mi? Sahih. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan pengen yang orang punya, orang beli apa kita pengen juga, Mi. Tandanya kita belum bersyukur. Iya, kecolek dulu. Gini Buluk. Kayaknya orang, jangan pandang dari apa yang dia punya, dari berapa harta, dari berapa M atau berapa T atau berapa rumah, kagak. Kekayaan itu adanya di mana sih? Kekayaan adanya di tidur yang nyenyak, enggak? Tidur nyenyak tuh. Satu. Tamam. Ada di mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mi, aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin Mi, habis kita take episode ternyata ada temen yang nitipin pertanyaan Mi. Oke. Jadi pertanyaannya katanya begini Mi. Nah ini teman kita yang akhlakul harimah Mi. Iya, cuman kayaknya dia sekolahnya kurang jauh Mi. Iya, nggak sekolah ke Yaman dia kayaknya. Sekolahnya di Indonesia doang Mi. Jadi dia nanya begini Mi. Katanya kan ada anjuran Mi dari saya nggak tahu dari mana dah Mi. Kayak dari dia nih Mi. Katanya ada baiknya makan kurma di angka yang ganjil. Oke. Katanya begitu ya Mi ya. Nah, jadi dia bilang karena harus ganjil, dia makan kurma 3. Ya kan? Nah, ganjil tuh Mi. Katanya selesai makan kurma 3 udah habis, dia pengen lagi Mi. Makan lagi 3 Mi. Oke. Tapi kan totalnya jadi 6 Mi. Genap, iya, Nah, betul. bagaimana itu Mi? Iya. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Oh, berarti yang harusnya ganjil jumlahnya Jumlah gitu Mi ya. keseluruhannya, Oh, ya. iya Nah. emang ini dia. Sekolahnya kurang jauh. Ngomong-ngomong siapa itu? Dia teman kita namanya siapa? Bentar gue lihat dulu. Nih, gue lihat nih. Tadi kemarin udah gue capture namanya. Biar tenar nih orang. Jadi namanya Mi adalah Dian Fajar. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masa depannya seterang matahari. Amin. Nah, Dian Fajar, biar antum kagak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan model begitu. Antum dengerin dah ini episode ya. Boleh. Insya Allah di episode ini kita bakal ngebahas hal-hal yang the best lah. Pokoknya episode ini hati-hati orang-orang YouTuber Betul. yang suka pamer-pamer, hati-hati. Bye-bye. Antum mau kita setil, lek-lekan antum mau kita setil. Iya. Tapi seperti biasa, sebelum ini kita opening dulu. Masih bareng gue Hap Dan gue Buluk Dan Ahmad Mujtaba di podcast. Pojokan. Jadi Mi, hari ini insya Allah di episode hari ini kita mau ngebahas nih Mi. Jadi sebelumnya di episode yang lalu Anda sempat ngobrolin sama Buluk. Udah sempat jadi satu episode. Buluk siapa itu kalau kita boleh tahu? Buluk Alfonso dan Albert kue. Biar jelas aja. Biar jelas. Sama binnya juga dong, tolong bin ya. Nggak tahu ya. Kita belum sakraf itu ya. Nah, kita kemarin cuma ngebahas tentang tema ini cuma kulit-kulitnya aja nih Mi. Nah, kita pengen butuh sudut pandang Ami tentang hal ini lebih dalam lagi, terutama dari sudut pandang Islam nih gimana? Boleh. Tentang yang namanya pamer. Nah, ini Iya, itu nama tengah gue tuh. Iya. Buluk ke pamer Alfonso. Nah, The Albert. kue. Nah, ini Mi. Jadi kemarin sempat rame nih Mi di Indonesia. Jadi ya ada salah satu public figure lah, kita sebut saya public figure ya. Ya, kita nggak mau bilang Atta Halilintar, nggak mau terkesamber, nggak mau. Tapi intinya yang mau kita bahas general. Nggak spesifik sama dia. General nih Mi. Jadi ada seorang pakar sosiolog yang kita tidak mau sebut juga namanya, karena kebetulan saya lupa nih. Adi Armando bukan? Adi Armando, benar. Nah, Bapak Adi Armando ini bikin statement katanya buat para artis-artis dan para public figure jangan pada suka pamer dong gitu. Karena ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara orang-orang yang di ekonominya standarnya di ekonomi ke bawah bisa tersinggung dengan kalian nih yang orang-orang yang dalam tanda kutip kaya gitu. Nah, orang-orang yang kaya ini yang disinggung ini bilang
loh ini mah biasa aja gitu. Ini cara gue menikmati hidup gue dengan pencapaian yang udah gue capai sekarang lewat usaha keras gue yang udah gue lakuin kemarin-kemarin gitu. Ya dia menganggap ini self rewardnya dia lah kayak gitu. Siap. Nah tapi sebelum kita ngebahas ke itu nih Mi, kalau dari Islam sendiri nih Mi, biar valid nih, menurut Ami dari sudut pandang Islam, pamer itu gimana sih Mi gitu? Itu bisa disebut dalam kategori pamer atau ria apa enggak tuh Mi? Nah, cara-cara pamer nih kali ya. Cara-cara pamer. Gimana tuh? Oke, Jamil. Masya Allah. Apa namanya? Kalau kita lihat ini semuanya nanti dimulainya dan ujungnya nanti kembali ke hati. Oke. Ini dia. Dimulai dan ujungnya kembali ke hati. Loh, kenapa kok bisa gitu? Karena memang ada dua di sini. Ada yang menganjurkan untuk pamer. Masa sih? Ada ayatnya kok. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya enggak? Maka ucapkanlah atau sebarkanlah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Suruh pamer gitu malahan. Nah, ya kan? Ada lagi hadis-hadis yang melarang kita untuk untuk pamer. Jangan engkau pamer. Orang yang berjalan dengan tabakhtur, dengan kepameran, maka itu dilaknat oleh Allah Taala. Nah, jadi gimana ceritanya nih? Nah, di sini dianjurin, lah di sini dilarang kita. Nah, itu dia. Semua akan kembali ke hati. Oke. Nah, contohnya niatnya nih. Kali ini maksudnya ya. Apa? Niatnya betul. Niatnya apaan nih ceritanya? Inti membuat buat konten, baru beli nih. Buluk baru beli iPhone tadi Jangan disebutin Mi, taruh di atas meja apa ya? Jangan. Iya. Takutnya kalau disebutin doang jadinya ria. Iya, kalau taruh di meja kan enggak. Yang nonton antum udah gedek. Iya. Udah gedek. Maafin ya. Lanjut gimana? Oke. Jadi gimana contohnya? Kita baru beli sesuatu gitu. Kita mau buat konten lah. Nah, tergantung. Nah, inti niatnya apa? Maksudnya apa nih? Nggak aneh mau biar orang pada tahu kalau seandainya nih barang positifnya apa, negatifnya apa. Lah itu keren tuh. Itu jadi nasihat untuk yang lain kalau beli barang yang kayak gini loh. Jangan yang kayak gini contohnya gitu. Kalau bahasa anak gaul sekarangnya Mi, review kali ini. Review. Iya. Jadi tujuannya bukan pamer tapi mengedukasi. Nah, kalau niatnya gitu itu keren lah. Tapi kalau seandainya niatnya buat wah gue punya ini sekarang. Gitu. Lah itu yang nggak dianjurin. Nah, jadi kayak sekarang nih contohnya pas orang buat konten atau buat ngapain gitu, kita nanyain nih, inti maksudnya ngapain sih gini-ginian? Enggak, ini buat motivasi yang lain untuk kayak gini loh. Gitu. Nah, itu oke. Tapi kalau seandainya biar orang tahu aneh punya. Lah, ini jangan. Jangan banget. Ngirinya tadi cabut inti ayo. Tapi Mi, ini batasannya kan tipis banget Mi. Kita kan nggak tahu ya. Maksudnya pokoknya intinya hati kita nih sebagai rakyat jelata Mi. Pokoknya ini tersakiti gitu Mi dengan apa yang diupload gitu Mi. Misalnya Mi, kalau saya mah nggak sakit Mi. Belah sini doang nih Pri nih. Belah sini doang tapi ini sisanya enggak. Iya Mi. Sisanya enggak. Kalau misalkan sampai hal-hal yang dilakukan itu Mi, misalkan dia menunjukkan barang-barang dia menyakiti hati orang lain atau misalnya kita susah sih kalau menyakiti hati orang lain kali ya. Mungkin bikin orang lain jadi cemburu gitu. Itu sifatnya pamer gitu Mi. Nah, itu dia Nah, kalau kita bahas dari dua sisi ya, sisi orang yang memposting dan juga orang yang melihat. Di sini dua-duanya ada ini nih, ada ada sikap lah semestinya. Nanti engkau yang memposting, yang membuat konten, kalau bisa edukasi gitu, review tadilah. Jangan untuk biar orang tahu aneh punya. Atau yang kayak tadi bahasa tadi tuh pelampiasan penyampaian. Self reward. Nah, kan maunya aneh ini kan hasil susah payah aneh sekian tahun, jadi pengen dilampiaskan dengan seperti ini. Boleh nggak? Itu boleh aja, it's okay. Tapi sekiranya tidak mengganggu yang lain. Nah, itu dia. Tapi ini begini, aneh sih nggak niat ganggu, mereka aja merasa terganggu. Ini ada gapnya di sini. Nah, ini gimana kita ini? Nah, ini menjawab soal buruk tadi. Lihat dari sekarang yang melihat konten itu, kok kita merasa tersakiti hati ya? Kita tanya emang kenapa hatinya sakit ya? Iya, kenapa sih hatinya sakit lihat dia kaya, dia biarin aja kaya. Betul. Jangan-jangan dosanya bukan dosa pamer, dosa iri. Dosa iri gimana? Jadi kita yang dosa nih. Gara-gara Halilintar gitu yang dosa. Jangan begitu Hatta. Bukan gitu. Iya.
Bukan Atta. Mohon maaf Bung Atta, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya gini kan, maksudnya secara nggak langsung kan Atta yang nonton banyak ya. Kalau kita konteksnya ngomongin si Atta Halilintar, Atta kan nonton banyak, berarti ada banyak orang yang tidak sakit hatinya kan. Berarti nggak masalah dong harusnya. Nah ini jadi dilemanya juga nih Mi. Oke. Jadi pakar sosiolog bilang ini nih bisa bahaya nih, karena nanti bisa teman-teman yang di kelas B, C dan D atau yang di kelas bawah nih bisa apa ya, bisa chaos lah ngelihat hidup gue susah gini, kerja dari pagi sampai malam cuma gajinya cuma segini gitu. Kok dia cuma bikin video YouTube segala macam bisa beli ini, bisa beli itu. Jadi ada kecemburuan yang ditakutkan. Takutkan bukan ngeramal ya. Bukan ngeramal, ditakutkan. Yang ditakutkan bisa terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Misal salah satu contoh paling simpelnya, kita ngomongin tentang kriminalnya lah. Kayak Buluk pernah nyampein, ya takutnya jadi teman-teman yang memang belum bisa membeli barang tersebut jadi memaksakan dengan berbagai macam cara kayak gitu, dari mulai halal gitu sampai yang udah mendekati haram, sampai yang haram mentok nih Mi, takutnya dilakuin begitu Mi. Dari kriminal sampai apa tadi, sampai ke kredit misalnya. Nah, begitu. Begitu. Cuman kalau kredit kita ntar dulu ya bahasnya ya. Ntar maaf aja nih. Episode sendiri nih. Maaf aja nih, soalnya motor, mobil, handphone semuanya masih kredit. Bercanda. Nah, waduh. Nah, ini masya Allah, ajib banget ini, betul. Itu bisa menimbulkan dampak yang sangat negatif ya, sangat negatif. Tapi ini juga kalau kita ukur, jangan terlalu berlebihan di dua pihak nih. Bagus bang, kawasan ini pas nih, yang memposting niatnya bagus dan juga pas, nggak lebay. Dan juga kita sebagai pemirsa menanggapinya dengan pas-pas aja, nggak lebay juga menanggapinya. Pas kita lihat, wah keren tuh, jadi kita pengen punya. Nah kita tanya sekarang sama diri kita, kita butuh nggak? Nah itu pertama, kita butuh nggak barang itu? Kalau kita butuh, ya sudah, gimana caranya biar dapat. Kalau kita nggak butuh, gara-gara terpengaruh aja, jadi kan bingung kok kenapa harus punya, padahal nggak butuh. Satu. Yang kedua juga ya mungkin aja dia itu perlu untuk punya, wah kita nggak perlu untuk punya. Ya sudah, dia wah kita lah, nggak harus kita untuk berusaha pokoknya bisa kayak dia. Juga perihal ini, dia kok berusaha sekian mudahnya dapat segitu ya, lah aneh, sekian tahunnya lama kerja kok nggak bisa jadi kayak dia. Nah ini perlu kita obatin ini merujuk ke mana, ke hati. Semua orang sudah dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala, ya enggak? Ada orang yang nggak kerja dapat. Ada orang yang kerja mati-matian enggak dapat. Nah, yang kita jalanin adalah apa yang ada di depan kita, udah tekunin itu aja. Itu kuncinya. Enggak usah untuk melirik ke orang lain, kanan kiri, udah yang ada di depan kita udah tekunin dah itu. Kali aja memang pintu rezeki kita di sini nih. Jangan waktu gali sumur tuh, ya ini kagak ada, gali tempat lain. Ini kagak ada, gali satu sumur tuh, kalau engkau gali lebih dalam lagi bakal muncul air. Wah kata. Nah, terus penekunan dalam suatu amal itulah yang ditekankan. Entah itu dapat rezeki dari situ atau enggak, ya Allah. Tergantung godok dan godarnya. Nah, sama satu lagi yang Ami tangkap dari yang Ami bilang tadi adalah ya tergantung ikhtiar. Tergantung ikhtiarnya. Faktor-faktor yang lain kayak faktor kanan kiri, kok dia bisa dapat, gue nggak bisa dapat. Ini belakangan dulu nih. Yang ada di depan nih, yang bisa kita kerjain, kita usahain maksimal, ikhtiar maksimal. Udah sisanya biar Allah aja. Biar Allah. Sawa. Nah, yang aneh tangkap juga nih Mi, berarti ada irisan nih Mi. Ada irisan antara riya dan juga syirik. Bukan syirik ini setan ya, bukan syirik dengki nih. Antara dianya, sebenarnya mungkin dia pengen kayak tadi Buluk bilang, dia pengen cuma sekedar mengedukasi, dia cuma pengen nge-review, dia pengen ngasih tahu ini loh, barang ini nih fungsinya ini loh gitu. Niatnya cuma ingin mengedukasi. Cuman karena dalam hati kita sudah ada al-iri dan al-iri dengki, jadi kagak nyampe tuh nih. Jadi kita udah bawaannya, ya namanya juga kalau orang udah dengki makan ya, orang mau ngapain aja mah kita mau dengki aja gitu, negatif aja nih Mi. Mantap. Nah berarti Ami bisa ngasih tips nggak nih Mi buat kitanya nih
yang biar kita nggak kemakan sama dengki nih ketika melihat seseorang atau melihat pencapaian orang lain tuh gimana tuh Mi? Oh, Mumtaz dan apa namanya? Yang tadi apa namanya? Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya niat ente, itu pastilah ada tanggapan negatif dari yang lain. Oke. Itu pasti. Ani nggak niat biar orang kepacu kok, niat ani untuk review baik gitu. Tapi ada aja orang dengki, itu pasti. Oke. Itu pasti. Jadi jangan mengharap kita mau posting nih, wah semua yang netizen pasti positif semua. Kagak, nggak bakal ada kayak gitu. Pasti ada deh celutuk-celutukan ya kayak gitu lah biasa. Nah, tapi jangan dihiraukan. Engkau yang memposting, postinglah dengan niat baikmu. Nah, lampiaskanlah rasa syukurmu. Iya, sekiranya orang-orang tidak apa namanya menjudgemu dengan buruk. Cukup dengan itu batasannya. Nah, sekarang kita yang soalan tadi barusan, gimana kita biar nggak iri? Wah, kata ini sebenarnya apa namanya? Kembali ke pendidikan apa namanya hati ya. Prinsip di sini adalah pertama, ingat bahwasanya dunia itu fana. Oke, satu, semua akan habis. Kagak ada yang namanya kekal. Enggak. Kalaupun kita punya sekarang, bakal ada waktu itu harta akan hilang. Paling-palingnya ya ketika mati. Satu. Jadi kita ngiri buat apa ya? Kita ngiri untuk suatu perihal yang mana perihal itu mungkin dikatakan nggak ada artinya sebenarnya. Dan itu perihal yang bisa dikatakan nggak kekal. Lalu kenapa kita ngiri gitu? Gitu. Padahal perihal ini nggak terlalu bermanfaat. Ini mungkin dia bagi dia bermanfaat, bagian yang nggak bermanfaat. Ini buat apa diiriin? Satu. Yang kedua, ya ini sudah ketentuan Allah Taala. Allah Taala kasih dia, Allah Taala nggak kasih kita. Kalau mau minta juga jangan minta sama dia, ya minta sama yang punya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini obat yang paling manjur. Jadi hak begini hak. Kalau kita lihat, wah dia kok punya, nih nggak punya, ya minta sama siapa? Ya berdoa paling enggak. Doa paling enggak berdoa. Yang ketiga ini agak susah nih hap. Pas kita iri sama orang, kita doain tuh orang dengan baik. Gimana tuh perasaannya? Oh, panas hati kita. Iya belum? Iya benar, panas. Panas banget. Agak gimana begitu? Gimana? Karena di sini bersarang para iblis. Aneh iri sama dia, masa anak doain dia? Iya. Justru itu yang jadi obat. Kalau bisa, kalau anak kenal sama dia, anak kasih hadiah. Reward ya. Buat kecemburuan hati kita. Misal nih gue dengki nih lu beli HP baru, beli iPhone baru, minimal gue doain ya Allah semoga Buluk sama HP-nya awet. Habis itu gue beliin headset. Keren. Pertemanan kayak gini nih yang kita cari sebelumnya. Iya. Nah, yang kayak gini itu bakal ngilang iri ente. Kalau seandainya emang ada iri, bakal ngilang. Wah, biasanya sih bakal dibalas dengan apa yang ente harap. Tahu-tahu ada aja, nggak tahu kemana rezekinya, ada yang ngasih lah. Tahu-tahu dikasih HP-nya ke ente, contohnya gitu. Ada aja ntar jalannya gitu. Dan saya juga mempelajari ilmu terbaik selama di podcast ini. Gila. Ini adalah episode Buluk ngantuk. Wah, Buluk. Si sadar. Jadi apapun harta yang dimiliki orang lain, Mi, mungkin konsep dasarnya di diri kita tuh harus ditanamkan namanya bersyukur kali. Iya kan, Mi? Nah, kalau misalkan kita terus-terusan pengen yang orang punya, orang beli apa kita pengen juga, Mi. Tandanya kita belum bersyukur. Iya, kecolek dulu. Mic mahal kita. Iya, kecocol mic-nya. Dalam pandangannya dibilang gini kan, pandanglah dalam perihal dunia orang-orang yang di bawahmu. Gitu. Jangan pandang orang di atasmu. Kalau kita pandang di atas kita kayaknya kita ini miskin aja terus. Tapi kalau kita pandang orang di bawah kita, wow, kita ini kaya banget ya. Ya, ini gini Buluk. Sekaya-kayanya orang, jangan pandang dari apa yang dia punya, dari berapa harta, dari berapa M atau berapa T atau berapa rumah. Kagak. Kekayaan itu adanya di mana sih? Kekayaan adanya di tidur yang nyenyak. Tidur nyenyak tuh. Satu. Tamam. Ada di mana lagi? Di makanan yang bisa dimakan dengan cukup. Yang dua,
hatinya happy. Hatinya Happy. Nah, itu kaya tuh orang tuh. Hidupnya sehat gitu hidupnya. nih. Oke, akhirnya tambah satu lagi hidupnya Tambah sehat. lagi, hidupnya sehat nih. Nggak sakit-sakitan. Berat badan juga pas gitu ya Mi ya. Sama satu lagi kali kita boleh tambahin, keluarganya harmonis. Wih. Waduh, kena aja. Iya. Subhanallah. Nggak rebutan warisan. Kagak. Adik keluarga siapa? Ke hati happy tadi. Hatinya happy karena keluarganya memang harmonis. Oh iya, benar. Karena segala macam ya, karena. Iya. Ini nih bener nih. Kalau hatinya sudah happy, tidurnya sampai ngorok contohnya. Wah, apalagi makannya ade. Kalau dia mau makan ade, ini udah orang kaya udah. Tapi kalau seandainya dia punya bisnisnya kemana-mana, di Uber sama apa namanya konten YouTube-nya contohnya, di Uber sama itu. Ini dia mau tidur sumpek, nggak bisa tidur pakai obat atau segala macam. Ini kesian ini. Orang yang dihantui. Inilah sebenarnya orang yang miskin. Oke. Iya enggak? Dia nyari ketenangan, nggak menemukan ketenangan. Lah orang yang punya rumah di gubuk contohnya, tapi tidurnya nyenyak, makan apa yang ada, ikan asin, apa lagi tuh, lalap, sambal, terasi, nasi anget, nasinya anget, Iya. hatinya girang, senyum, nyengir sana sini. Nah ini orang kaya nih, gitu. Dan biasanya Mi, saya juga ngeliatin di teman-teman saya, di keluarga saya atau manapun Mi, biasanya kalau yang kaya Mi, dititipkan harta yang banyak, tanggung jawabnya juga banyak. Misalnya mungkin ada dia membiayai keluarganya yang sakit juga Mi, atau misalkan dia juga ternyata ada keluarganya yang juga dititipin rezeki lewat dia Mi. Iya. Jadi mungkin semuanya titipan. Nah, itu betul dia. banget, betul banget, betul. Subhanallah. Ini episode bulu ngantuk nih. Episode buruk curhat. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi Mas, sebenarnya intinya mau orang kaya, mau dia ternyata sering pamer, mau kita iri, mau kita dengki, obatnya tadi Mi, bersyukur yang pertama. Yang kaya juga belum tentu bersyukur ya kan? Bener. Bersyukur juga. Yang pertama bersyukur, terus juga tadi yang namanya kaya itu bukan dari harta. Bener. Nah, dari 3 poin yang tadi Ami sebutin. Betul. Ada kesehatan, bahagia, tidurnya nyenyak, ya kan? Makan ade. Hatinya senang, makan ade. Betul, happy. Dan punya duit banyak. Enggak ya? Tadi nggak ada poin itu ya? Nggak ada. Iya. Itu nggak ada. Maaf ya. Cuman kalau antum mau tambahin, kita nggak pakai. Kita nggak pakai. Seneng aja. Nah, ini terakhir nih Mi, sebelum boleh. Ane tutup nih Mi. Ini adalah pertanyaan yang di episode kemarin nggak bisa Ane sama Buluk jawab nih Mi. Oke, Nah, marhaba. kalau bisa kemarin tuh kita sampai di titik poin, oh ya udah kita bersyukur aja. Mungkin kalau emang hidup kita susah, gitu, karena emang di akhirat nanti biasanya orang yang susah itu dihisapnya paling cepat. Paling cepat, oke. Nah, biasanya orang kaya dihisapnya paling lama. Iya. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, bolehkah seorang Muslim atau orang Islam itu menjadi orang yang kaya nih Mi? Oh, nah, sangat boleh. Loh, tapi nanti dihisapnya lama Mi. Nggak apa-apa. Semua akan tapi jangan lupa lo, ada orang-orang masuk surga tanpa hisap kan. Nah, carinya begitu. Jadi kita cari nih cara biar kaya. Ya nggak apa-apa, bagus kok. Sangat dianjurkan. Sahabat banyak ya kan. Nabi SAW. Apa namanya? Walaupun nggak kayak Nabi Sulaiman gitu kan, nggak nama Nabi SAW. Walaupun di doanya itu Allahumma ja'alni miskin. Tapi juga lihat dalam sejarah Nabi SAW pernah mempunyai mempunyai apa namanya, onta merah, mempunyai apa namanya, kambing yang banyak. Kalau kan di zaman itu kan dengan tanda kutip itu suatu harta yang luar biasa. Dari gunung ke gunung, dari lembah itu. Nabi SAW buat apa? Buat bagi-bagiin. Nah begitu. Nah artinya sangat dianjurkan. Bahkan di kalangan mereka itu apa namanya, ada khilaf tuh. Apa yang bagus? Seorang kaya yang bersyukur ataupun orang miskin yang bersabar? Ayo, bagusin yang mana? Yang orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar. Kalau saya pilih orang miskin yang bersabar kayaknya. Lu kenapa? Lah, orang kaya bersyukur masih bersyukur Mi, ya kan? Terus habis juga hartanya juga dipakai hal-hal yang baik, tapi kan masuknya tetap dihisap Mi, panjang hartanya. Ya kan? Oh gitu ya. Kayaknya gitu Mi. Kayaknya ya. Kalau itu gimana enaknya? Kalau aneh mending orang kaya yang bersyukur. Kenapa ya? Karena kita bisa membeli surga pakai duit kita. Wes sih. Ya kayak aneh tadi jadi kepikiran sama Ami nih, karena baru tahun lalu baca berita kalau sumurnya Utsman bin Affan di Mekah ya, di Mekah atau di Madinah gitu. Di Mekah masih ada ya masih ada sampai sekarang gitu, dan rekeningnya masih keisi. Betul. Nah, rekeningnya masih ada. Nah, cuman pertanyaan aneh nih Mi. Iya.
sebenarnya mau miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Nah, ini cara kita untuk bebas hisap atau hisapnya digampangin gimana nih caranya nih? Nah, di apa namanya dua tadi, orang miskin yang bersabar ya bagus. Artinya hisapnya gampang ya. Orang kaya yang bersyukur juga bagus. Kenapa? Karena dia bisa memberi manfaat ke yang lain. Kalau miskin yang bersabar ya buat dia aja. Buat dia personal. Tapi kalau orang yang kaya yang bersyukur, di masya Allah dia bisa bersedekah, dia bisa banyak nolong orang lain. Makanya dalam perihal mereka yang mereka unggulkan ini nih, orang kaya yang bersyukur. Jadi ceritanya sangat dianjurkan seorang muslim menjadi businessman, menjadi kaya sekiranya, tapi jangan lupa kaya yang bersyukur ini. Nah, tapi gimana entah masuk surganya? Jangan lupa doa terus, apa namanya, ya Allah jadikanlah aku orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Kan ada hisab, kagak, udah nggak ada hisab ceritanya. Lah orang kaya langsung masuk surga tanpa hisab. Ada kayak gitu. Ya udah beres. Jadi nggak ada problem hisab ya. Kalau emang muskilahnya problemnya gara-gara hisab, yaudah ada jalan pintas kok. Banyak jalan pintas supaya nggak dihisab. Yang penting semua yang diperlakukan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ini juga mau ngasih persepsi, takutnya teman-teman pojokan salah ngerti. Orang kaya yang bersyukur itu bukan yang setiap ketemu orang miskin dia bilang syukurin lo nggak punya duit. Bukan ya. Beda. Takutnya kayak gitu. Kalau itu enggak. Itu kan bersyukur juga. Bukan. Kebetulan yang berteman sama kawan-kawan pendengar pojokan kan bukan lu doang. Bukan gua doang. Kayaknya potensinya begitu lu doang. Oh iya. Saya kira begitu. Datang lihat orang susah syukurin lu, lagian nggak mau kerja keras ya kan? Gitu, nggak boleh, jangan yang kayak gitu, nggak, jangan ikutin. Ya keren nih. Berarti jawabannya udah dapet nih. Kalau misalnya emang teman-teman gitu dalam kondisi yang masih belum dalam tanda kutip kaya gitu ya, ikhtiar aja terus gitu sama banyakin doa, insya Allah kalau emang Allah udah pantesin antum ya bakal dapet juga gitu ya Mi. Nah terus dan jangan lupa berdoanya adalah yang terbaik. Jadi kan yang kita inginkan sama yang terbaik buat kita beda nih. Nah, betul banget, masya Allah. Iya, keren banget. Alhamdulillah episode bulu ngantuk nih. Betul. Dan emang sama kadang-kadang kita pengen gitu, tapi kok nggak dapat ya. Kali aja kalau seandainya ente dapat yang itu bakal jadi negatif buat ente. Benar. Iya. Dilindungin sama Allah Taala, jangan sono. Anda pengen kaya, kayak saya tahu kalau ente kaya jadi ntar malah makin jauh, makin sombong. Udah, biar gini aja deh, gitu. Makanya kalau minta begini aja dari riak gitu. Makanya begini aja udah Allah Akbar. Minta yang paling terbaik lah, karena kayak antum tadi bilang gitu. Iya. Subhanallah. Nah nih Mi, sebelum kita akhiri nih Mi, boleh nggak nih Mi dikasih intisari nih Mi? Wah, ini nih baru kepikiran. Dari intisari dari obrolan kita di episode ini nih Mi. Mumtaz. Apa nih Mi? Intisarinya ya ikhwan, apa namanya? Marilah kita memandang ke yang lain dengan pandangan yang senantiasa positif. Yang punya harta lebih, jangan lupa engkau pernah melewati masa-masa yang belum engkau punya seperti ini. Jangan lupa mereka, orang yang tidak punya. Jangan lupa apa namanya hati mereka yang akan tergores dengan kontenmu ini. Satu tuh. Bagi kita yang apa namanya yang belum punya, contohnya kita mandang ke mereka yang sudah punya, ya kita doain semoga Allah Taala berkahi mereka yang punya. Dan apa namanya kita ngapain ngiri ya, karena itu kan bakal fana, bakal ngilang semua. Dan kalau aja seandainya aneh punya kayak gitu, bakal bahaya bagi aneh. Aneh redha dengan apa yang Allah Taala berikan kepada aneh sekarang. Kalau seandainya tugas dua ini dilaksanakan oleh yang punya dan yang nggak punya, yang apa namanya nge-share dan yang menyaksikan, aman, adem ayam semuanya insya Allah. Iya. Gitu. Siapa tadi pakar sosiolog tadi? Adik siapa ya? Iya, Bapak itu pokoknya Bapak pakar sosiolog. Coba antum main kemari, Pak. Antum main kemari, daripada antum bingung bikin konten. Kita bingung tuh mikirnya kemarin. Biar juga hatinya lapang. Nah, ini aja kita insya Allah udah episode ketiga nih. Insya Allah kita udah bisa ngisi ceramah Jumat ya. Jangan. Beda, rukunnya beda. Udah bisa. Ya, alhamdulillah udah dapat banyak banget ilmu dari Ami dan alhamdulillah mata buluk sudah semakin berat dan sudah semakin fokus.
Lebih kita kelarin aja episode podcast Pojokan spesial Ramadan bersama Ami Ahmad Mujtaba kali ini. Seperti biasa, Tapi ada tapi teka-teki. ngomong-ngomong nih Pur, emang tebak-tebakan yang kemarin udah dijawab? Ini makanya. Oh, mau dijawab. Nih, Iya. buat tebak yang kemarin Iya. belum sempat jawab tebak-tebakan, nih kita jawab nih di episode ini nih, Mi. Kemarin tebak-tebakannya adalah ada katanya body shaming yang diperbolehkan dalam Islam. Iya. Mana tuh, Mi? Lapangan pekerjaan gue ini. Iya. Di mana tuh, Mi? Selaknya di mana tuh, Mi? Gimana ceritanya? Masa sih ada? Ada emang. Kayak sekarang nih contohnya, mama buluk. Iya, Kayak Ana manggilin tuh sekarang buluk. Buluk. Iya, itu nggak body shaming tuh kayaknya. Tipis-tipis body shaming. Tipis-tipis lah. Iya. Padahal mas saya tampan, Mi, main buluknya Iya, enggak. makanya aku juga bingung. Itu yang keren, masya Allah. Nek. Makanya kalau dia baru, Mi, cocok dipanggil buluk kayaknya. Kenapa tuh, Mi, boleh dipanggil buluk? Nah, itu dia. Emang sih gimana ceritanya? Boleh-boleh aja, memang diperbolehkan. Dalam dobitnya, dalam patokan mereka begini. Bila mana suatu panggilan kepada orang julukan, ya. Kalau seandainya julukan itu sudah tenar dan dia dengan julukan itu oke-oke aja. Dia sudah oke lah, sudah berdamai dengan julukan itu, maka diperbolehkan. Kita manggilnya dengan julukan itu, walaupun di situ ada sisi apa namanya body shaming. Body shaming. Gitu. Contohnya nih ada apa namanya dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, atau namanya ulama-ulama juga ada namanya al-a'raj. Apa arti a'raj? Artinya orang yang pincang. Oh, si pincang kalau bahasa gitu ya. Oh, kan parah banget tuh. Parah, Mas. fisik kan, Mi. Ini makanya si pincang. Ada lagi A'mash tuh orang yang matanya kabur. A'mash. Padahal ini nama-nama ulama besar. Dan mereka pas mereka nukil dari ulama itu, galal berkata si A'mash, berkata si pincang. Loh, ini gimana cerita ini? Nah, ini karena julukan yang sudah tenar dan dia sudah berdamai dengan julukan itu. Nah, itu yang boleh jadinya. Kuncinya. Oke, kalau gitu caranya kita ngeceng atau body shaming, Pur. Iya. Bikin lu tiap hari kita cengin sampai orangnya berdamai. Udah berdamai kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kondisinya beda. Kalau Saya kira ini boleh. Kalau ini emang antum lagi pembenaran sama hobi antum. Iya. Beda. Iya. Nah, itu tadi jawaban teka-teki episode kemarin. Kemarin. Nah, episode ini nih, Mi. Apa nih, Mi? Teka-tekinya apa nih, Mi? Boleh. Oke. Sempat kita bahas di beberapa pertemuan itu kan ada teka-teki masalah kalau seandainya orang tempatnya di kutub ya. Kutub selatan, kutub utara yang malamnya sekian bulan, yang siangnya sekian bulan. Gimana puasanya itu? Nah, itu berarti tempat itu ada siang malamnya lah walaupun agak lama ya. Agak lama. Walaupun sekian bulan malamnya, sekian bulan siangnya. Tapi ada tempat di muka bumi ini, tempat apa namanya? Dia itu nggak pernah kena terik matahari kecuali hanya beberapa saat. Beberapa menit saja. Dari pertama dia tercipta sampai akhir zaman nanti sampai kiamat dia nggak pernah kena terik matahari cuma sekali, itu pun berapa saat. Nah, di mana tempat tuh? Di mana tempat itu? Coba antum cari tuh. Coba antum cari di Google Maps ada. Kalau ada coba antum tag kita. Di Ciputat ada matahari tapi kena matahari juga dia. Departemen store. Iya. Diskonnya 70%. 70%. Ria Busana di sana juga ada. Jadi ada satu tempat di bumi ini, Mi, yang cuma dapat sinar matahari itu beberapa saat aja. Nah, coba antum coba cari tahu nih yang dengar ini podcast yang lewat Spotify, bisa antum tag kita di Instagram di podcast Pojokan. Sampai tahu dapat THR dari Buluk. Langsung kayak gue tembak. Mumpung lagi ngantuk orangnya. Ada THR dari Buluk, ada ntar. Nah, kalau misalnya yang nonton di YouTube coba antum jawab di kolom komentar. Nah, siapa tahu ntar dapat THR juga dari Buluk. Bagus juga tuh. Iya. Dan ini masukan buat teman-teman developer dari Spotify ya. Jadi tolong Spotify dikasih kolom komentar juga. Biar teman-teman bisa pada komentar. Iya. Masuk komentar di Instagram kan cross platform nggak enak kan. Bener. UI UX-nya gimana ini? Ya udah. Thank you banget yang udah dengerin sampai sejauh ini. Makasih juga Ami. Makasih sama-sama. Thank you banget udah membersamai kita udah 4 episode. Gue udah membersamai lu 200 sekian episode nih. Terima kasih juga gak nih? Gak mau jawab desa gue embat mulu tadi. Gak mau. Udah, thank you banget yang udah dengerin sampai sejauh ini. Hapun terdiri. Pamit. Buluk pamit. Dan Mujtaba pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.